Jakarta International Stadium. Stadion di belakang aku ini adalah salah satu stadion terbesar di Jakarta. Lokasinya ada di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara, bersebelahan persis dengan Pengadilan Jakarta Utara. Ngapain aku kesini? Nah, stadion ini sepekan terakhir itu menjadi perbincangan seiring dengan terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang rencananya akan diselenggarakan November sampai Desember 2023 nanti. Nah, katanya JIS ini menjadi salah satu stadion alternatif yang akan digunakan selama pertandingan nanti. Tetapi ada sejumlah titik dari stadion ini yang kemudian menjadi sorotan karena dianggap dinilai belum memenuhi standar FIFA ya. Jadi agar nantinya stadion ini bisa terpilih, sejumlah titik itu harus direnovasi. Apa aja titik yang direnovasi tersebut? Yuk kita cek lokasinya. Sekarang aku sudah ada di sisi barat Stadion Jakarta International Stadium. Nah, ini bentukannya seperti menanjak ya. Sepertinya juga memang difokuskan untuk pejalan kaki yang datang ke JIS menggunakan angkutan publik Transjakarta atau Jaklingko. Bisa juga pengunjung JIS yang mungkin memarkirkan kendaraannya di sekitar jalan RE Marta Dinata. Cukup luas sebenarnya. Kalau mungkin mobil ya diparkirkan itu bisa dalam posisi horizontal itu bisa 8 sampai 9 kali ya. Kalau bus mungkin sekitar 3-an. Cukup luas, tapi rupanya ini menjadi satu-satunya akses di JIS ini yang langsung menuju ke jalan besar gitu ya, ke area bebas hambatan, seperti nggak ada pagarnya atau apalah. Nah, ini menjadi sorotan pemerintah gitu, karena jika nantinya stadion ini terpilih menjadi venue Piala Dunia U17, menurut standar FIFA itu tidak cukup jika sebuah stadion itu hanya memiliki satu akses pintu utamanya. Stadion JIS ini memiliki kapasitas lebih kurang 82.000 penonton dengan 3 tingkatan tribun. Fasilitas lainnya juga ada 2 lapangan untuk latihan dan fasilitas pendukung olahraga sepak bola seperti mungkin ruangan ganti baju, toilet dan sebagainya. Jadi JIS ini ada 4 akses pintu keluar, yaitu sisi barat, timur, selatan, dan utara. Untuk sisi barat dan timur itu menggunakan ramp atau jalan menanjak atau menurun. Khusus sisi baratnya itu memang langsung mengarah ke area bebas hambatan, jadi seperti kayak area jalan besar langsung gitu ya. Dan di situ juga ada halte Transjakarta. Sedangkan sisi timur itu mengarah ke parkiran outdoor yang ada di bawahnya. Sedangkan sisi selatan dan utara itu sebenarnya juga ada sisi pintu keluarnya, hanya saja harus melewati tangga terlebih dahulu, dan itu juga tidak langsung ke jalan besar karena menujunya ke area basement baru mencari pintu keluar terdekat. Nah, untuk JIS ini sendiri kapasitas parkirnya itu lebih kurang yang ada saat ini ya sekitar 800 kendaraan ya. Jadi kalaupun dia keluar dari sisi selatan ataupun keluar dari sisi utara maupun dia keluar dari sisi timur dan dia membawa kendaraan, berarti dia harus berputar dulu keluar melalui pintu selatan. Selain memperbanyak akses masuk nantinya setelah direnovasi, rencananya renovasi JIS ini juga akan menambah area parkir. Kabarnya area parkir itu memakai lahan proyek ITF Center yang sampai saat ini tuh belum juga dikerjakan. Jadi sementara diambil dulu
untuk nantinya akan digantikan dengan lokasi yang mana tidak tahu, tapi lokasi ITF Sunter itu sendiri ada di balik tembok ini, jadi nggak terlalu jauh sih dari dari pintu sebelah baratnya stadion di sini. Jadi kalau nanti ada parkiran di sini di rencana lokasi ini yang di bekas ITF Sunter ataupun dari halte Transjakarta ini, kemudian naik jalur rem atau pintu masuk sisi barat ini sampai ke pintu-pintu tribunnya itu lebih kurang ya, nggak sampai 5 menitan paling ya, 5 menitan. Cukup luas areanya. Kemudian nanti ketika kita masuk itu akan ada kayak semacam rolling door dan situ ada untuk scan barcode-nya. Di samping kiri saya ini adalah Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara, dan beberapa kali ketika ada kegiatan di JIS, maka ruas jalan ini juga kemudian beralih fungsi menjadi, menurut pengakuan warga ya, menjadi salah satu tempat parkiran ya. Ya memang nggak luas sih, paling cuma muat 2 mobil, jadi kayak kemungkinan hanya ada satu jalur yang dipakai untuk parkiran, selebihnya untuk aktivitas mobil yang memakai jalur ini. Menurut salah satu pengakuan warga juga, ketika acara yang digelar itu acara yang cukup besar yang mengundang banyak kedatangan pengunjung, maka itu parkirannya tuh gila, di sini tuh bakal macet banget ya teh, bahkan sampai ke gang-gang yang dekat-dekat sini. Terus ada juga bahkan yang sampai ke Kemayoran gitu, tapi waktu itu katanya ada shuttle busnya. Kalau sekarang sih untuk nanti untuk Piala Dunia U17 kita belum tahu seperti apa, apakah nanti juga akan ada kantong parkir di area Kemayoran dan kemudian ada shuttle busnya ke sini atau seperti apa, kita belum tahu. Dalam kunjungan pemerintah pusat kemarin, soal kualitas rumput JIS ini juga menjadi sorotan karena memang rumput JIS ini ditanamnya dengan metode hybrid di karpet sintetis sehingga dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Nah, rencananya rumput-rumput ini akan diganti dengan rumput yang biasa ada di lapangan golf. Katanya ini pernah dicoba saat Asian Games 2018 lalu. Dan untuk mengganti rumput sebanyak ini, itu anggarannya nggak main-main loh, besar banget, 6 miliar, wow. Hanya 3 bulan waktu yang tersisa sebelum Piala Dunia U17 nanti benar-benar digelar November sampai Desember 2023 ini. Kita harapin dalam 3 bulan ini segala hal yang dianggap belum sempurna dari JIS ini bisa direnovasi menjadi lebih baik, sehingga stadion kecintaan warga Jakarta ini terpilih menjadi salah satu venue tempat digelarnya Piala Dunia U17 nanti, karena dengan suksesnya nanti tentu akan mengharumkan nama Indonesia juga di mata internasional. Sampai ketemu di cek lokasi berikutnya. Dadah!